Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, kali ini kita masih membahas materi pelajaran PPKN kelas 11. Anak-anak sekalian, hari ini kita masih membahas materi bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Bagian B, mencermati sistem peradilan di Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi pertama, sistem hukum di Indonesia, mencermati sistem peradilan di Indonesia, dan menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Ya, untuk materi sistem peradilan di Indonesia, kita akan membahas tentang pertama, makna lembaga peradilan, dua, dasar hukum lembaga peradilan, dan yang terakhir, klasifikasi lembaga peradilan. Anak-anak sekalian, yang pertama kita akan membahas tentang makna lembaga peradilan. Untuk itu, kita harus pahami apa yang dimaksud dengan peradilan. Ya, peradilan adalah merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan. Sedangkan pengertian pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan. Lalu apa pengertian pengadilan? Pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan. Jadi dengan demikian, maka lembaga peradilan nasional sama artinya dengan lembaga pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Sekalian, dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3 serta beberapa undang-undang Republik Indonesia lainnya. Anak-anak sekalian, sekarang kita bahas klasifikasi lembaga peradilan. Ya, kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pada peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Begitu halnya dengan peradilan agama, terdiri dari pengadilan negeri agama dan pengadilan tinggi agama. Sementara peradilan militer terdiri dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Sementara peradilan tata usaha negara meliputi pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Anak-anak sekalian, sekarang kita bahas tugas dan wewenang. Kita mulai dari Mahkamah Agung. Dalam Mahkamah Agung meliputi peradilan umum.
peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Sementara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidangkan di pengadilan militer. Sementara kompetensi absolut yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya, pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi suatu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyediakan perkara di mana hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Sementara tugas dan wewenang Komisi Yudisial, yang pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Gambar berikut ini adalah salah satu contoh proses persidangan di pengadilan. Adapun kesimpulan materi pada hari ini adalah bahwa lembaga peradilan memiliki peranan guna melaksanakan serta menegakkan hukum serta keadilan yang dilandasi oleh Pancasila. Pengadilan sebagai badan penegak hukum yang memiliki tugas dalam memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebuah masalah yang diberikan untuk memperoleh keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan tata usaha negara serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Adapun tugas mandiri kali ini adalah silakan analisis kasus di bawah ini, yaitu Mabes Polri menangkap dan menahan 7 tersangka kasus uang palsu. Dari 7 tersangka tersebut, 5 diantaranya adalah anggota Badan Intelijen Negara dan 2 warga biasa atau warga sipil. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 2.000 lembar, peralatan cetak uang palsu, serta pita cukai uang palsu. Berdasarkan tersangka dalam kasus di atas, pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut? Mengapa demikian? Demikianlah pertemuan kali ini. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.